teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Dan kali ini Desmai itu mau bikin video tentang pertanyaan dari salah satu teman kita yang komentar di YouTube channelku. Ya, jadi dia sih request gitu ya, Mbak bahas dong tentang hal-hal negatif ya kan, tentang MCI baik dari member maupun non-member. Nah, cara jawabnya gimana? Ya, misal nih video tentang orang yang membandingkan Bioglass dengan artikel di Google sampai dia itu dibully gitu, disuruh cemilin Bioglass katanya biar sama tuh kayak testimoni-testimoni yang katanya bagus-bagus gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang hal negatif ya, jadi aku tuh tadi malam udah bikinkan materi nih buat dibahas sama-sama ya kan, supaya kita dapat manfaat sama-sama, supaya bisa saling menyemangati gitu ya. Jadi hal negatif apa sih yang sering disampaikan gitu ya sama orang-orang tuh berkaitan dengan produk-produk MCI, terutama Bioglass. Nah, seringnya itu ya, apalagi Bioglass nih, seringnya itu kan dibilang sugesti ya kan, apalah itu produk gitu ya, katanya bisa buat kesehatan, katanya bisa menyembuhkan, katanya bisa menjaga kesehatan ya kan, bentuknya cuma seperti itu doang, sama tuh kalung-kalung kesehatan, semuanya mah produk yang begitu tuh isinya sugesti katanya gitu. Terus hal negatif lainnya yang disebut-sebut di produk kita dan di bisnis kita, produknya itu atau testimoninya itu cuman akal-akalan bisnisnya gitu ya. Sebenarnya sih harganya itu murah gitu kan ya, kebanyakan tuh ngomong gitu. Sebenarnya sih harganya murah tapi dijual mahal. Tahu kenapa? Karena ya dia perlu untuk membayar bonus-bonus member-membernya ya. Omongan-omongan negatif tuh begitu ya. Jadi dibilang produk kita sebenarnya murah tapi dijualnya mahal. Supaya apa? Supaya bisa membayar bonus-bonus yang dijanjikan ke member-membernya. Ya, itu negatif yang kedua. Negatif yang ketiga, itu seringkali disampaikan bahwa kita yang menjalankan bisnis jaringan atau bisnis MLM ini katanya memanfaatkan orang lain untuk menaikkan penghasilan dengan cara merekrut. Ya, kejam-kejam banget sih ya, tapi aku sih nggak terlalu memusingkan juga, karena dulu waktu aku juga alergi dengan bisnis MLM pernah juga berpikiran yang sama gitu. Jadi ini hanya tentang tahu dan tidak tahu saja ya, sehingga cap-cap seperti itu ada gitu, dan biasanya dibumbuin jadi lebih gurih gitu ya sama orang-orang yang trauma dengan MLM ya. Jadi semua MLM tuh disamain sama dia, termasuk MCI. Oke, jadi gimana sih cara kita menyikapi kata-kata atau kalimat-kalimat atau anggapan-anggapan negatif tentang bisnis kita atau produk kita? Yang paling penting itu teman-teman, kita menyikapinya dengan tenang dan profesional. Ya, dalam artian kita itu jangan sampai terpancing, apalagi ribut-ribut gitu loh, untuk membuat orang-orang yang underestimate ini jadi percaya. Itu nggak perlu ya, justru jadinya kredibilitas kita turun gitu kalau misalnya kita tidak tenang dan tampak tidak profesional jadinya gitu. Nah, ada pun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga ketenangan kita dan profesionalitas kita dengan 3 cara ini. Yang pertama, teman-teman bisa bersikap terbuka dulu ya dengan keraguan mereka. Jadi kalau misalnya ada yang bicara hal tersebut langsung frontal di hadapan teman-teman, jangan langsung dibantah, jangan langsung dibikin ribut, jangan langsung pengen menyampaikan kebenarannya menurut versi kita, nggak usah ya. Terbuka aja dulu, dengarkan aja dulu ya, bagian-bagian mana sih yang menurut mereka itu tidak baik gitu ya, atau yang hal-hal negatif tadi itu di bagian mana aja. Jadi kita itu perlu untuk tetap tenang dengan cara mendengarkan ya. Dengarkan aja dulu, jangan disanggah, oh gitu ya Pak, oh iya, terus gimana Pak gitu kan ya, biar dia explore dulu apa yang mau disampaikan sama dia ya. Jadi disitulah kita akan terlihat sebagai seseorang yang profesional gitu, nggak terpancing emosinya, nggak juga buru-buru membantah yang seakan-akan memaksakan bahwa pendapat kita benar
ya, walaupun mungkin memang benar yang kita sampaikan, tapi tidak perlu sampai bersikap agresif ya. Ini penting banget untuk menjaga profesionalitas kita dan ketenangan kita. Lalu yang kedua, teman-teman bisa tanggapi dengan fakta dan data. Nah, jadi bersikap terbuka tadi itu memberi kesempatan kepada diri kita untuk memikirkan ya apa yang akan disampaikan selanjutnya. Daripada teman-teman buru-buru pengen membantah, itu justru kelihatan gitu loh bahwa kitanya nggak profesional. Nah, jadi dengan mendengarkan bagian mana yang memang mereka keberatan gitu ya, nah kita bisa mempersiapkan fakta-fakta atau data-data yang kita tahu gitu, yang bisa dikompetkan dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, inilah pentingnya teman-teman perlu untuk punya sederetan produk knowledge ya. Jadi entah tentang komposisi produknya, manfaat produknya, cara kerja produknya, kemudian lagi testimoni yang relate dengan apa yang mereka ragukan gitu. Nah, itu teman-teman mesti punya ya. Pastikan memang ada data-datanya ya, jangan sampai kita hanya berdasarkan asumsi kita sendiri. Itu juga jangan sampai, karena nanti kalau orang lebih paham daripada kita itu gampang banget dibantah sama mereka dan menjadi sebuah rujukan bahwa kita nggak profesional karena kita bicara tentang asumsi kita pribadi tanpa data. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Pokoknya kalau misalnya orang menyangga, orang berkata-kata negatif, teman-teman tetap tenang dulu. Jangan langsung membantah, jangan langsung menyangga, dengarkan ya. Terus juga respon dengan baik aja gitu. Kemudian setelah teman-teman punya kesempatan untuk berbicara, teman-teman paparkan data dan fakta ya, tentang testimoni, tentang manfaat produknya gitu ya. Tentang komposisinya kalau teman-teman memang memahami ya. Kemudian yang ketiga, percaya diri ya, bicara dengan yakin, jangan ada keraguan-raguan ya. Kemudian jangan juga hiperbola ya. Jadi saking misalnya percaya dirinya dengan produk kita, yakin banget dengan produk kita, terus jadinya pembicaranya juga terlalu ya overconfidence lah gitu ya, jadinya hiperbola yang seakan-akan jadinya nanti begitu orang mencerna apa yang kita sampaikan itu nggak masuk akal ya. Di situ juga teman-teman harus hati-hati. Semoga video ini bermanfaat buat semua teman-teman yang masih kurang nyaman dengan perkataan-perkataan, anggapan-anggapan negatif dari banyak orang, apalagi mungkin di underestimate oleh orang terdekat misalnya. Ya udah, nggak apa-apa ya, yang penting coba diterapkan nanti 3 hal yang sudah aku sampaikan tadi ya. Sukses buat semuanya, kita ketemu di video lainnya lagi. Bye bye. Better life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.